Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu ke-57 yang akan membahas macam-macam tamyiz, anwa'ut tamyiz. Pada pelajaran sebelumnya, pelajaran yang ke-56 sudah saya sampaikan tentang apa itu tamyiz. Tapi saya ulang sebentar, tamyiz menurut bahasa ialah pembeda. Tamyiz menurut istilah adalah ismun nakiratun fudlatun mansubun yuzkaru liyufassiral mubhama min haitsu dzatihi aw sifatihi. Tamyiz menurut istilah ilmu nahwu ialah isim nakirah yang disebutkan dalam kalam untuk lebih memperjelas kalimat sebelumnya, yang mana kalimat sebelumnya itu masih kabur pengertiannya. Dan isim ini sifatnya adalah fudlah, hanyalah tambahan keterangan. Artinya jumlah itu masih bisa dipahami meskipun tanpa tamyiz. Anwa'ut tamyiz. Tamyiz ini dibagi dua. Satu, tamyiz malfud wa yusamma bitamyizid dzat, yang sering juga disebut dengan tamyiz dzat. Yang kedua, tamyizul malhud, tamyiz malhud. Wa yusamma bitamyizin nisbah, sering juga disebut dengan tamyiz nisbat. Kalau malfud itu yang diucapkan, kalau malhud yang tersirat. Sekarang kita bahas tamyiz yang terucap, mafudu. At-tamyizu al-mafudu wa yusamma tamyizuz dzat. Tamyiz malfud ialah tamyiz yang digunakan untuk menjelaskan isim sebelumnya yang masih belum jelas, yang masih kabur. Nah, isim yang belum jelas itu atau yang masih kabur itu berupa adat atau bilangan. Nanti kalimat yang menunjukkan arti bilangan itu kan belum jelas. Nah, maka tamyiz itu menjelaskan bilangan itu. Dan juga setelahnya jarak, kalimat yang jatuh setelahnya kalimat yang mempunyai makna jarak, itu tamyiz. Kalimat yang jatuh setelahnya kalimat yang mempunyai makna takaran, itu juga tamyiz. Kalimat yang jatuh setelahnya kalimat yang mempunyai makna ukuran atau berat atau yang serupa dengan ukuran, semuanya itu adalah tamyiz. Maksudnya, isim yang jatuh setelah kalimat yang menunjukkan bilangan, ukuran, jarak, ukuran takaran, ukuran berat adalah tamyizuz dzat. Nah, saya ulangi lagi, at-tamyizu al-malfudu. Tamyiz malfud itu sebelumnya didahului oleh kalimat yang mempunyai makna al-kailu, artinya takaran. Contoh, ba'a menjual, siapa al-fallahu, petani menjual kintoron ing sak kintal, satu kintal. Nah, mesti di sini kalau tidak ada penjelasan berikutnya masih kabur. Yang satu kintal itu apanya? Kutnan, kainnya, kapasnya. Jadi lafal kutnan ini sebagai tamyiz malfud karena menjelaskan kalimat yang masih kabur sebelumnya yang mempunyai makna takaran, yaitu kintoron. Yang kedua, kalimat yang jatuh setelahnya adat atau bilangan, itu juga sebagai tamyiz. Contoh, fil maktabati, di perpustakaan, salasuna utawi 30. Apanya yang 30? Hasuban, komputernya. Jadi lafal hasuban itu jatuh setelahnya bilangan, yaitu 30. Maka hasuban ini menjadi tamyiz. Tamyiznya namanya tamyiz dzat atau tamyiz malfud.
Kalimat yang jatuh setelahnya timbangan atau al-waznu itu juga menjadi tamyiz. Contoh, istaro itu saya membeli ritlan ing sakpun zitan minyak. Saya membeli 1 pun minyak. Nah, lafal zitan ini jatuh setelah kalimat yang bermakna timbangan, yaitu ritlan, pun. Pun itu kan termasuk ukuran timbangan. Maka zitan ini sebagai tamyiz. Yang berikutnya kalimat yang jatuh setelahnya kalimat yang mempunyai makna al-masahah, jarak. Contoh, zaro'a menanam, siapa al-falahul petani, fidanan ing 1 hektar, apanya? Aruzan, padinya. Lafal aruzan ini menjadi tamyiz. Mengapa? Karena jatuh setelahnya kalimat yang menunjukkan arti masahah atau jarak. Contoh lain, istaro itu saya membeli ritlan 1 pun samanan minyak gajah, minyak lemak itu. Minyak yang terbuat dari lemak. Lafal samanan ini menjadi tamyiz. Kenapa? Karena jatuh setelahnya takaran, ritlan. Indi misqalu dhahabin. Indi saya mempunyai misqalun. 1 misqal itu kurang lebih 4 gram. Apanya yang 1 misqal? Dhahaban, emasnya. Itu lafal dhahaban ini menjadi tamyiz karena jatuh setelahnya lafal yang mempunyai makna timbangan. Istaro itu irdiban kumhan. Istaro itu saya membeli irdiban 24 gantang kumhan, gandum. Kumhan sebagai tamyiz karena jatuh setelahnya irdiban. Syaribtu saya minum, kuban ing 1 cangkir. Apanya yang 1 cangkir? Labanan, susunya. Labanan sebagai tamyiz karena jatuh setelahnya lafal kuban. Kuban itu kalimat yang punya makna takaran, cangkir. Istaro itu saya membeli dhiro'an ing 1 dhiro' sufan, kain wol. Dhiro'an itu merupakan jarak. Nah, lafal yang jatuh setelahnya kalimat yang menunjukkan arti jarak itu adalah tamyiz. Jadi sufan ini sebagai tamyiz. Qata'tu saya memotong mitron ing 1 meter, apanya? Sufan, kain wolnya. Lafal mitron menunjukkan arti jarak 1 meter. Nah, kalimat yang jatuh setelahnya itu berarti menjadi tamyiz, sufan, tamyiz. Istaro itu saya membeli sittata asyara 16, apanya yang 16? Kitaban, kitabnya. Lafal kitaban menjadi tamyiz karena jatuh setelah bilangan. Indi saya mempunyai syata asyara 15. Apanya yang 15? Kitaban, kitabnya. I'rabu tamyizat. I'rabnya tamyizat. Jadi i'rabnya tamyizat itu ada yang nasab dan ada yang jer. Yang nasab itu seperti istaro itu kintoron syairon. Istaro itu saya membeli kintoron ing 1 kintal syairon, gandum. Nah, ini nasab syairon. Bisa juga lafal syairon itu dibaca jer dengan diidhofahkan, dengan menjadi mudhof ilaih. Contohnya, istaro itu kintoro syairin. Istaro itu saya membeli kintoro syairin 1 kintal gandum. Nah, ini kintoron itu kalau sudah dimudhofkan ini, kintoron ini menjadi maf'ul bih daripada istaro itu, syairin ini menjadi mudhof ilaih, jadi jer. Boleh juga dijerkan dengan huruf min. Contoh, istaro itu saya membeli kintoron ing 1 kintal min syairin, dari gandum. Kintoron syairon itu juga boleh, kintoron min syairin juga boleh. Tamyizul a'dad yakunu mansuban daiman. Ya, tamyiz yang jatuh setelahnya bilangan itu selamanya dibaca nasab. Tapi yang di sini di bilangan itu adalah bilangan 11 sampai 19. Ihda asyara
sampai tis'ata asyara. Tamyiznya itu daiman, mansuban daiman, selamanya dibaca nasab. Contoh istaro itu saya membeli sittata asyara, 16, apanya yang 16? Kitaban, kitabnya. Wa yakunu majruran bil idhafah ba'dal a'dad al-ukhra. Tapi kalau bilangan selain itu bisa dijerkan dengan diidhofahkan, dengan dimudhofkan. Jadi selain bilangan 11 sampai 19 itu bisa langsung dimudhofkan. Nahwu istaro itu sittata kitabin. Saya membeli 6 kitab. Sekarang yang kedua, tamyizul malghut wa yusamma bitamyizin nisbah. Tamyiz malghut itu juga disebut dengan tamyiz nisbat. Apa itu tamyiz nisbat? Tamyiz nisbat ialah tamyiz yang menerangkan susunan jumlah sebelumnya yang masih samar atau masih umum pengertiannya. Ya, kalau tamyiz zat itu yang dijelaskan adalah kalimat sebelumnya. Tapi kalau tamyiz nisbat itu jumlah yang sebelumnya. Jumlah berarti susunan fi'il fa'il atau mubtada khobar. Nah, tamyiz nisbat ini ada 2 macam. Yang pertama, tamyiz muhawwal, tamyiz pindahan. Pindahan dari apa? Dari mubtada atau dari fa'il atau maf'ul bih. Yang kedua, tamyiz nisbat ini adalah ghairul mangkul atau disebut juga tamyiz ghairu muhawwal. Ialah tamyiz yang tidak berupa pindahan dari apapun. Yang pertama saya ulangi, tamyiz muhawwal atau ada yang menyebut tamyiz mangkul ialah tamyiz yang telah dirubah pindahan dari mubtada, fa'il atau maf'ul bih. Contohnya, yang pindahan dari mubtada, Zaidun ahsanu mim bakrin wajan. Zaidun utawi Zaid itu ahsanu lebih bagus, mim bakrin daripada bakar, apanya yang lebih bagus? Wajan, wajahnya. Lah, susunan ini aslinya adalah wajhu Zaidin ahsanu mim bakrin. Wajhu Zaidin utawi wajahnya Zaid itu ahsanu lebih ganteng mim bakrin daripada bakar. Akhuka utawi saudara laki-lakimu itu ahsanu lebih baik mingka daripada kamu. Apanya yang lebih baik? Khulukon, akhlaknya. Nah, kata-kata ini pindahan dari khuluku akhika ahsanu min khulukika. Khuluku akhika utawi perilaku atau akhlak saudara laki-lakimu itu ahsanu lebih baik min kholkika daripada akhlakmu, daripada perilakumu. Nah, ini asalnya seperti ini. Khuluku akhika terus dipindah menjadi akhuka ahsanu minka khulukon. Yang pindahan dari fa'il, toba Ahmadu nafsan. Toba bagus. Siapa Ahmadu? Ahmad, apanya yang bagus? Nafsan, jiwanya. Nah, ini pindahan dari kata-kata tobat. Bagus apa nafsu Ahmada, jiwanya Ahmad. Lalu dirubah menjadi susunan toba Ahmadu nafsan. Toba ar-rajulu nafsan. Toba bagus siapa ar-rajulu? Laki-laki, apanya yang bagus? Nafsan, jiwanya. Ya, ini susunan ini pindahan dari kata tobat bagus apa nafsu rajuli, jiwanya laki-laki itu. Yang pindahan dari maf'ul bih, wa fajjarnal arda uyuna. Wa fajjarna, dan kami memancarkan al arda ing bumi, apanya yang terpancar? Uyunan, mata airnya. Nah, ini pindahan dari wa fajjarna uyunal ardi. Wa fajjarna, dan kami memancarkan uyunal ardi, mata air bumi. Tamyiz nisbat yang kedua adalah tamyiz ghairu muhawwal. Tamyiz ghairu muhawwal ialah tamyiz yang tidak berupa pindahan dari apapun.
Nah, tamyiz ghairu muhawwal ini adalah tamyiz yang jatuh setelahnya af'alut tafdil. Af'alut tafdil itu kalimat yang mempunyai arti lebih, misalnya lebih besar, lebih kecil, lebih bagus. Nah, biasanya ikut wazan af'ala. Tamyiz ghairu muhawwal itu ba'da af'alut tafdil, setelahnya af'alut tafdil. Contoh, Muhammadun aktsaru malan min Zaidin. Muhammad utawi Muhammad itu aktsaru lebih banyak. Apanya yang lebih banyak? Malan, hartanya, min Zaidin dari Zaid. Yang kedua, ya'ti ba'da hadil af'al. Tamyiz itu jatuh setelahnya fi'il berikut ini, yaitu lafal kafa, maknanya cukup, seperti kafa bil mauti wa idon itu. Imtala'a maknanya penuh, isdada bertambah, fadha melimpah, toba bagus, kabura besar, hasuna bagus. Nah, kalimat-kalimat yang jatuh setelahnya fi'il ini adalah sebagai tamyiz ghairu muhawwal. Contoh, imtala'a penuh apa al-ina'u wadah, penuh apa labanan susunya. Fadha membuncah, melimpah apa al-qalbu hati, apanya yang membuncah, sururon kegembiraannya. Toba bagus apa al-makanu tempat, apanya yang bagus, hawaan udaranya. Yang ketiga, tamyiz ghairu muhawwal ini al-yakuna fa'ilu ni'ma bi'sa. Jadi menjadi tamyiz daripada fa'ilnya. Ni'ma dan bi'sa. Ni'ma sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya, apanya yang bagus, khulukon akhlaknya, al-wafa'u memenuhi janji, memenuhi atau setia. Bisa sejelek-jeleknya khulukon akhlak, al-khiyanatu khianat. Yang berikutnya jatuh setelahnya af'alut ta'ajub. Tamyiz yang jatuh setelahnya af'alut ta'ajub. Af'alut ta'ajub itu adalah fi'il untuk menyatakan kekaguman. Contoh, ma'akramaka aban. Ma'akramaka, betapa mulianya kamu. Apanya yang betapa mulianya kamu? Aban, bapaknya. Wa akrim bika, dan betapa mulianya kamu. Aban, bapaknya. Jadi sewa ta'ajub itu ada dua, ada yang mengikuti ma'af'ala, ma'akroma, dan akrim bihi. Nah, kalau di sini contohnya ma'akroma ka'aban dan wa akrim bika aban. Nah, ini aban menjadi tamyiz karena jatuh setelahnya af'alut ta'ajub. Kalau kita petakan seperti ini, anwa'ut tamyiz, macam-macamnya tamyiz. Tamyiz itu dibagi dua, at-tamyiz malfud dan tamyiz malhud. Tamyiz malfud itu sering juga disebut dengan tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Kalau tamyiz malhud sering disebut dengan tamyiz nisbat. Lah tamyiz zat atau tamyiz mufrad ini kalimat yang jatuh setelahnya adat atau memperjelas bilangan, mubayyinun lil mikyal, memperjelas jarak, mubayyinun lil mauzun, memperjelas pada timbangan, mubayyinun lil masahah. Sedangkan tamyiz nisbat itu ada dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Yang muhawwal itu ada yang pindahan dari fa'il, ada yang pindahan dari maf'ul bih, dan ada yang pindahan dari mubtada. Nah, mudahnya tamyiz adalah kalimat yang menjadi jawaban dari pertanyaan apanya, jawane, opone, atau apanya. Ya, contoh, fil qa'ati itu ada di dalam tempat pertemuan atau bale, isyaruna utawi 20. 20 apa? Lah, kalimat yang menjawab pertanyaan apa? Apane sing 20? Apanya yang 20? Itulah tamyiz taliban santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Asyid.